Hai, kenalin nama aku Melani. Kebetulan aku alumni UPI Mhm, tahun 2019 baru lulus. mhm, Sekarang kerja di salah satu kontraktor. mhm. Mm-mm, Oke, kayak gitu. jadi udah alumni berarti udah tahu betul lah gimana gitu ya jurusan pendidikan teknik sipil ini ya. Ya, Oke, Kak, boleh digambarkan Kak secara umum gitu ya. Pendidikan teknik sipil di UPI itu seperti apa sih Kak? Jurusan seperti apa? pendidikan teknik sipil di UPI yang pasti ada sebenarnya ada dua ya. Kalau di UPI itu ada Mhm, yang pendidikan teknik sipil, ada yang teknik sipil. oke. Bedanya kalau pendidikan teknik sipil ini dia SPD, tapi tidak Hmm, menutup kemungkinan untuk bisa bekerja di bidang yang ST gitu. hmm, Nah, jadi pendidikan teknik sipil ini bedanya kami belajar ilmu pendidikan disambil dengan hmm, ilmu kesipilan. Jadi gak campur nih, ada dua bidang sekaligus gitu. Pendidikan iya, kita belajar psikologi pendidikan, kita belajar bimbingan konseling, tapi kita belajar juga gambar teknik, belajar juga perhitungan sipil, lebih ke hmm, dua jadinya, kedua bidang hmm. sekaligus gitu. Oke. Jadi mungkin itu bedanya juga ya kayak sama jurusan teknik sipil yang pure teknik sipil Betul. sama pendidikan teknik sipil gitu ya. Betul. Oke. Kak, dulu apa sih yang jadi alasan sampai pada akhirnya milihnya pendidikan teknik sipil nih? Dulu kebetulan aku SMK Teknik Bangunan. Nah, dulu Hmm, aku jurusan bangunan sendiri atau kesipilan karena basically keluarga aku pun di bidang ini. Terus aku juga hmm, kalau dilihat-lihat, emang aku sendiri pun pengen gitu. Karena aku seneng satu, seneng hmm, ngitung. Kedua, aku seneng gambar, tapi aku senengnya gambar yang kaku, bukan gambar yang freehand. Kan jadi gini, bedanya sipil sama arsitektur di situ gitu. Kalau arsitektur kan dia lebih ke freehand. Kalau sipil dia gambarnya gambar kaku. Nah, aku lebih ke gambar kaku, gambar konstruksi. Makanya aku milih ke jurusan ini. Terus aku juga lebih seneng ngitung. Nah, makanya aku masih pilih lah ke jurusan ini supaya yang ngitungnya itu nggak matematika banget. hmm, Makanya masih kayak terapan-terapan gitu. hmm. Oke, jadi karena udah ada ada minat, terus ada basic juga gitu ya kak ya. Hmm, Oke, nah terus kak kalau misalnya nih bukan dari SMK yang teknik bangunan kayak kakak gitu, bisa nggak sih hmm. masuk gitu misalnya dari SMA gitu? Oh, bisa banget, pasti bisa banget. Hmm. SMA tapi dari IPA. Hmm. SMA IPA bisa masuk ke jurusan pendidikan teknik sipil atau ke teknik Hmm. sipil gitu kan. Hmm. Kenapa harus dari IPA? Ya. Karena mata kuliahnya itu kebanyakan ngitung Oke. gitu. Bisa banget kalau masalah menurutku gitu. Selama Hmm. teman-teman punya minat, maksudnya nggak harus jago banget gitu enggak gitu. Selama punya minat Hmm. pasti bakat bakal ngikutin gitu. Hmm. Gitu. Oke, jadi bisa banget ya sejauh minat gitu ya dan IPA ya pastinya kak ya. Betul, pasti IPA. Kalau mata kuliahnya nih yang paling teknik pendidikan teknik sipil banget tuh apa kak? Yang pasti gambar teknik. Gambar teknik Mhm. sama perencanaan pengendalian proyek gitu Oke, kan. Karena pasti boleh dasar dijelaskan? semua sipil tuh di situ gitu. Dari gambar teknik Hmm. dulu. Gimana Oke. caranya, gimana sih apa yang kita hitung gitu. Apa sih yang kita hitung, apa Hmm. sih yang kita gambar. Karena apa yang kita hitung tuh berdasarkan dari gambar gitu. Jadi Hmm. compare antara dua itu gitu. Terus kalau Hmm. misalnya secara khas keguruan pasti ada pendidikan vokasinya ya. Gimana caranya kita ngerti oh ini loh bedanya SMA sama SMK, bedanya treatment Hmm. ke anak SMA ngajar gimana sih gitu tuh. Treatment ke anak SMK pasti beda gitu karena kan arahnya disiapkan untuk bekerja gitu. Cuman Hmm. kalau dasar aku sendiri kalau misalnya untuk mencetak seorang pekerja aja dari lulusan pendidikan teknik sipil bisa, masa untuk menerapkan diri sendiri nggak bisa gitu. Kalau misalnya Hmm. teman-teman ketika terjun ke pendidikan teknik sipil, Ya. pas udah dijalanin, aku ternyata lebih senengnya mata kuliah tekniknya nih gitu tuh. Hmm. Ya nggak apa-apa gitu tuh. Karena even kita belajar dua mata kuliah pun, ketika kita lulus kita bisa milih kita lebih kecenderung ke pendidikan atau ke teknik murninya gitu. Oke. Itulah khasnya gitu. Tapi kalau khasnya sendiri Hmm. untuk lulus, pendidikan teknik sipil itu punya dua tahap. Kan kalau misalnya Hmm. teknik sipil murni dia ada tugas akhir. Kalau kami di pendidikan teknik Hmm. sipil ada dua, tugas akhir sama skripsi. Itulah yang membedakan gitu. Oh, Tugas oke. akhir tentang kesipilan, jadi kita penelitian, misalnya kayak Hmm. merancang gedung A, kekuatannya berapa, tahan gempa Hmm. dan lain-lain. Setelah tugas akhir selesai, baru bisa kita maju ke skripsi. Skripsi itu Skripsi.
penelitiannya ke pendidikannya. Kayak misalnya Hmm. minat bakat siswa SMK terhadap apa gitu. Nah, kayak Mhm. gitu. Itu khasnya pendidikan Oke. teknik sipil. Jadi ada 2 tahap, ada 2 step buat lulus gitu. Oke, jadi lebih kompleks gitu ya. Betul. Oke. Nah, terus Kak, kalau praktikumnya nih biasanya ngapain aja sih Kak pendidikan teknik sipil ini? Praktikum. Nah, ini praktikumnya pasti agak berat. Kalau menurutku agak berat. Karena nggak bisa apa ya, praktikum itu bukan di lab doang. Kalau misalnya anak-anak kayak kimia, fisika, otomatis di lab. Kalau kita itu pasti ada di lab juga, cuman seringnya ke lapangan. Kayak misalnya kita Hmm? ngambil sampel tanah, kita ngegali langsung di Hmm? tanah. Atau kita mau berhitung berapa sih gitu tuh jumlah kendaraan dalam satu jalan itu di pinggir jalan, benar di pinggir jalan, hitung berapa motor sih yang lewat. Kalau teman-teman sering lihat yang di pinggir jalan lagi ngitung, itu sebenarnya bukan lagi apa ya, bukan gabut apa gimana, itu emang tugasnya kayak ngitung berapa sih motor yang Hmm. dalam sejam lewat jalan ini, berapa sih Hmm. mobil yang lewat. Nah kayak gitu, prakteknya lumayan agak berat sih, karena kan Hmm. untuk perempuan sendiri, aku ya sampai bergadang jam 2 malam masih di kampus kayak gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya mau masuk pendidikan teknik sipil ya resikonya di situ, prakteknya agak berat. Hmm. Oke. Nah, praktek yang paling menantang deh Kak, mata kuliah atau praktek yang paling menantang gitu ya selama kuliah itu apa sih Kak? Menurut aku yang paling menantang itu eh mekanika tanah, Hmm. mekanika tanah. Gimana tuh? Karena dia ngabisin waktu banyak. Kita Hmm. pasang alat malam-malam gitu kan, kita gali tanah sendiri, ambil sampel sendiri, nanti harus Hmm. dipantengin, dimasukin ke oven, cuman buat nungguin per jam datanya gitu. Terus diambil, ditarik datanya per Hmm. jam, kayak gitu. Jadi lumayan agak berat karena kan gak berhenti gitu malam-malam, sampai dari pagi ketemu pagi lagi. Itu sih yang paling Hmm. menantang, mekanika tanah. Oke. Oke, jadi nggak hanya kuliah di kelas gitu, tapi ternyata praktikumnya juga bisa sampai semalaman gitu ya, sampai Iya, begadang-begadang. betul, betul banget. Belum lagi olah datanya, Oh, gitu. oke, jadi kompleks banget ya dari jurusan pendidikan teknik sipil ini. Nah, kalau Mm. tugas-tugasnya nih, Kak, seperti apa nih Kak bentuknya biasanya? Bentuk tugas kita tuh kebanyakan pasti perhitungan. Karena kan teknik sipil sendiri Hmm. dia lebih ke gimana kita ngedesain suatu bangunan. Itu dia Hmm. kuat, tapi Hmm. efisien dari segi harga gitu. Gimana caranya, seninya orang sipil di sini gitu. Gimana Hmm. caranya bikin bangunan itu kuat, terus murah gitu dari segi biaya. Hmm. Kenapa harus kayak gitu? Karena kan biasanya desain pertama tuh dari anak arsitektur ya. Anak arsitektur Ya. punya desain nih. Kalau anak arsitektur kan Hmm. ngedesain dia bentuknya aneh-aneh kan, kayak bangunan bulat lah, entah dia segitiga lah atau apa. Nah, sipil kan tugasnya di situ gitu, seninya. Gimana caranya ngewujudin, oh ini loh, dia pengennya desainnya seperti ini. Gimana Hmm. caranya ini bangunan dengan bentuknya kayak gini kuat gitu. Terus tapi nggak hambur dari segi uang gitu tuh, dari Oh. segi materi gitu. Makanya pasti kita ngitung kayak Hmm. baja, pokoknya berbau-bau struktur bangunan itu pasti kita Hmm. ngitung. Kalau teman-teman pernah lihat kayak orang lagi ngecor nih, itu kita hitung Hmm. berapa Hmm. molen sih gitu yang dihabisin buat bikin satu gedung itu gitu. Oke. Berapa, benar-benar ke perencanaan pengendalian proyek sih, mulai dari materialnya, kayak semennya Hmm. berapa sak nih, terus butuh tukangnya berapa orang nih. Nah itulah Hmm. sipil banget lah pokoknya. Oke, berarti memang banyak perhitungannya. Kalau dibanding sama teori atau hafalannya tuh berarti udah pasti banyak hitungannya ya, Kak ya? Betul. Kalau menurut aku sih sekitar 80-20 ya, 80 hitungan, 20-nya teori. Karena teori pun ujung-ujungnya ngitung lagi gitu. Oke, siap-siap. Nah, terus Kak, ada konsentrasi nggak Kak di jurusan pendidikan teknik sipil ini? Ada. Karena Hmm, sipil itu ilmu yang luas ya gitu. ya. Maksudnya dia benar-benar kalau ditanya sipil apa, pasti orang bukan nyangkanya jadi PNS ya. Sipil tuh ada infrastruktur atau jalan Hmm, raya. Nah itu dia saat konsentrasi pertama tuh kayak dia ngerencanain nih jalan hmm, jembatan. Nah itu infrastruktur. hmm, Kalau kedua tuh ada high rise atau bangunan hmm, gedung tinggi. hmm, Nah high rise. Ketiga itu bangunan air. Kayak misalnya oke. irigasi, bendungan, yang kayak Hmm, gitu. Dia berbau-bau sipil basah bilang kalau kita hmm, dulu. Sipil basah. Jadi kayak irigasi. Gimana caranya kita
hitung air hujan dan lain-lain gitu sampai ke solokan-solokan debitnya berapa itu di sipil air. Terakhir Hmm. itu ada manajemen konstruksi. Manajemen Hmm. konstruksi ini dia lebih ke apa ya? Ke keuangan sih. Kayak misalnya Hmm. ngerencanain berapa uang sih nih yang keluar gitu. Berapa nih cash flow-nya? Gimana pengeluaran per minggu, per bulan untuk bayar upah, bayar materi itu di Hmm. situ di manajemen konstruksi. Oke. Berarti Kak, itu diambilnya di semester berapa? Itu diambil di semester 6, mulai di semester Oh. 6. Hmm. Semester 6 ke Oh. atas kayak mulai mata kuliahnya tuh menjurus kayak misalnya kalau yang mau ngambil Ya. struktur lanjutan, misalnya baja lanjutan, beton lanjutan, jadi kayak bener-bener struktur semua gitu tuh. Atau high Oh. rise itu kalau misalnya air, hidrologi lanjutan, irigasi Hmm. lanjutan, yang lanjutan-lanjutan gitu. Hmm. Oke. Kalau kakaknya sendiri dulu ngambilnya peminatan apa? Konsentrasi apa? Aku dulu ngambil dua konsentrasi, jadi lebih ke struktur. Ya, ngambil ke high rise. Jadi aku ngerencanain bangunan tinggi, sama aku ngitung juga, ngitung keuangan, manajemen konstruksi. Jadi aku perencanaan pengendalian proyek juga gitu. Hmm. Karena emang aku lebih seneng ke RAB, ngitung, ngitung keuangan, Oke. berapa beli semen dan lain-lain. Nanti juga bakal Oke, ngikutin sih berarti. ketika teman-teman di awal gabung pendidikan teknik sipil nanti bakal ketahuan kok senengnya kemana Hmm. sih, senengnya mata kuliah apa gitu. Hmm. Oke. Jadi ternyata bisa lebih dari satu ya ngambil peminatannya ya. Bisa, bisa banget. Oke, nah Kak, tadi kan disebutin ya kalau misalnya kuliah di pendidikan teknik sipil ini lumayan berat gitu ya. Nah, boleh Mm-mm. di-sharing Kak, tipsnya tuh gimana sih Kak biar bisa bertahan terus gitu sampai lulus? Meskipun Bertahan berat sampai gitu. lulus yang pasti. Apalagi kalau yang basically SMA ya, karena belum terbiasa sama tugas kejuruan yang biasanya Ya. mungkin fisika kimia. Nah, itu pertama tuh pasti mau nggak mau kita harus ngurangin waktu main. Manajemen waktu sih kayak kita harus tahu, oh Hmm. ini mata kuliahnya ada berapa SKS yang kita kontrak. Kayak Hmm. misalnya mau nggak mau harus kayak gini. Hari ini ngerjain tugas buat besok, besok ngerjain buat besoknya lagi ngerjain buat besoknya lagi. Dan mau Hmm. nggak mau, kalau event kita misalnya pengen liburan, itu nggak bisa Hmm. gitu tuh. Harus mau ngalah sama main. Karena Hmm. waktu yang aku rasain tuh bener-bener aku pulang nyampe kosan atau nyampe rumah nugas, Hmm. nyampe rumah Oh. tugas kayak gitu pasti. Jadi mau nggak mau korbanin dulu waktu buat main, tapi bukan berarti nggak ada waktu refreshing. Boleh refreshing, tapi jangan yang jauh-jauh lah gitu tuh, jangan yang ngabisin waktu gitu, kayak gitu sih Hmm. intinya manajemen waktu. Tapi ya selebihnya kalau menurutku mau bergadang, karena kalau nggak mau bergadang Nah, nggak bisa gitu. oke. Jadi manajemen waktu, menunda kesenangan dulu gitu ya. Terus Mm-mm. sama mau begadang gitu ya. Mungkin nanti juga Mm-mm. bakal terbiasa ya, kayak karena dipaksa keadaan gitu ya, Iya, kalau begadang. bakal biasa karena awalnya pasti bisa tuh karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa, pasti kayak gitu. Oke, oke. Nah, terus Kak, kalau untuk pengen gabung juga nih di pendidikan teknik sipil UPI, nah Hmm. itu jalur masuknya ada apa aja Kak? SNMPTN, SBMPTN, sama UM. Cuman sih kalau itu Hmm. mungkin bisa dilihat lebih detail di tingkat univ ya. Cuman kalau misalnya tentang berapa daya tampung mahasiswa itu biasanya angkatanku dulu 150 orang. Cuman setauku makin ke bawah makin banyak. Nah, gitu itu bisa dicari juga sih kalau menurutku di web daya tampungnya. Hmm. Langsung aja gitu ya ke webnya UPI ya Kak ya, Mm-mm. pasti Mm-mm, di betul sana betul. informasinya terlihat. Nah Kak, Mm-mm. kalau misalnya seangkatannya nih Kak, biasanya berapa orang Kak di jurusan ini? Satu angkatan itu Hmm? bisa sampai 300 sih, 300 satu angkatan, 300 satu angkatan tuh gitu. Hmm. Untuk pendidikan dan non pendidikannya Kak, Ya atau betul. pendidikannya aja? Hmm. Dik sama non dik. Oke, siap Mm-mm. siap. Nah, proporsi ceweknya tuh ada berapa orang nih Kak biasanya? Oh, kalau dari 1 banding 10 ya, 1 banding 10 ya satu, 1 banding 10-nya, satunya. Oke, Karena emang nggak jadi belum begitu banyak banget sih gitu tuh. hmm, oke. Susah nggak sih Kak jadi cewek di jurusan ini?
Lumayan. Kalau menurut aku sih lumayan, lumayan susah. Karena apa ya? Yang biasanya mungkin kalau cewek kan pengen istirahat, pengen skincarean, ya susah gitu tuh. Hmm. Terus awalnya pasti kaget karena kan cowok-cowok ya. Kebanyakan Hmm. cowok-cowok. Terus harus terbiasa sama bercandanya anak cowok gitu tuh. Cuman selebihnya sih pasti ngikutin lah kalau Hmm. menurut aku. Tapi ya selebihnya selama ada minat apapun bisa gitu. Hmm. Entah itu menyesuaikan dengan lingkungannya cowok gitu tuh. Tapi kalau menurut Hmm. aku juga masalah susah apa enggaknya tergantung ke diri kita sendiri sih. Kalau aku udah terima resiko, harus sudah tahu, oh ini teman-temannya cowok gitu tuh. Cara cara Hmm. kita bergaul sama cowok, cara kerja sama, ngerjain tugas dan lain-lain sih harus pinter Hmm. komunikasi ya, gitu kalau menurut aku. Hmm. Oke, itu ya sedikit tips-tipsnya juga nih ya, jadi cewek di jurusan teknik tadi. Nah, terus Kak, boleh di-share juga Kak tentang prospek kerja sama alumni itu banyaknya kerja di mana? Kalau aku pendidikan teknik sipil, tapi 90% teman-temanku kerja di bidang konstruksi di Hmm. murninya. 10%-nya baru jadi guru. Kalau salah seharusnya jadi guru atau di dinas pendidikan misalnya ngatur kurikulum. Cuma mungkin balik lagi ke minatnya lebih suka di mana Hmm. sih. Kalau aku sendiri untuk saat ini pengennya kerjanya di konstruksi, makanya aku Hmm. larinya ke kontraktor. Makanya ada bidang kata aku kalau misalnya skupnya itu bisa di konsultan, kontraktor, dinas pendidikan, itu jadi guru itu bisa gitu. Oke, jadi luas ya, malah Iya, nggak melulu jadi guru karena terbukti gitu 90%-nya banyaknya di bidang sipilnya malah ya. iya, betul. Jadi walaupun gelar kami SPD, selama kemampuan kami mumpuni kenapa enggak gitu? Karena saya garis bawahi itu mata kuliah kita sama, mata kuliah kita Hmm. sama sama yang murni itu Hmm. sama, bener-bener sama. Cuma bedanya kalau yang ST misalnya Gamtek 4 Hmm. SKS, aku 3 SKS. Karena satu SKS-nya itu kan lari untuk mata kuliah pendidikan gitu. Tapi dari segi tugas sama, bener-bener sama, nggak ada yang beda kok. Tuh. Oke, nah Kak, terus Kak pertanyaan terakhir nih Kak dari aku sebelum tadi ada pertanyaan dari teman-teman ya. Mm-mm. Mungkin boleh di-share Kak waktu pas lulus rencana Kakak tuh apa sih Kak gitu biar siapa tahu jadi inspirasi juga nih buat para teman-teman dalam merencanakan nanti ke depannya setelah lulus seperti apa. Kalau aku sendiri setelah lulus pasti aku kan pengen kerja dulu ngumpulin pengalaman. Aku pengen jadi quantity surveyor yang pro lah gitu. Jadi aku pengen jadi QS senior. Nanti baru aku pengen buka konsultan quantity surveyor sendiri. Terus aku pengen jadi dosen juga ujung-ujungnya kalau aku udah pro lah gitu. Karena kan ilmu siapa lagi sih manusia yang paling baik kalau bukan yang saling berbagi ilmu gitu kan, ilmu yang bermanfaat. Itu aku terakhirnya sih pengen jadi dosen pasti. Oke, amin amin semoga terwujud ya Kak ya dan Amin. dimudahkan jalannya Amin, ya. mudah-mudahan. Oke nih Kak, terus ada pertanyaan nih Kak dari hmm, dari ini, dari jambu.anget. Ada mata kuliah mekanika teknik enggak Kak? Kan susah tuh gimana tingkat susahnya. Oh, Mektek pasti ada. Aku Mektek sampai 4 kali. Maksudnya ada 4 semester apa Hmm. 5 semester ya? Mektek itu ada di setiap semester ada. Jadi ada Mektek 1, Mektek 2, Mektek 3, sampai Mektek lanjutan gitu. Jadi kalau ditanya Mektek pasti ada mekanika teknik. Kalau tingkat kesusahan atau keribetan, menurut aku emang emang ini mata kuliah yang kalau menurut aku paling ekstra dalam ngitung gitu, butuh butuh Hmm. bener-bener apa yang ngebul gitu. Nah, Waduh. cuman caranya gimana pelan-pelan sih, kayak paham dulu dasarnya apa. Belajar hitungan itu adalah paham konsep dasar, bukan rumus loh, konsep dasar. Kayak misalnya, oh, gaya sama dengan, bukan, gaya bagi luas penampang, momen itu gaya kali jarak, udah gitu aja sih. Intinya pelan-pelan, tahu konsep dasar, jangan kayak cuman copas hitungan, kayak ini dari mana, oh ini, kali ini, oh nggak bisa gitu. Harus tahu dulu yang dihitung, bentuknya apa, fungsinya apa. Kalau tahu konsep dasar menurutku, nanti juga ngikutin kok. Jadi harus banget paham dulu konsep dasarnya ya biar Mm-mm. Fungsi ngitungnya apa kayak gitu. Oke nih Kak, terus ada dari GLW_Corp katanya Kak untuk peluang jurusan pendidikan teknik sipil sebesar teknik sipil murni enggak Kak? Sama sebesar terbukti 90% teman-temanku kan
kerjanya di bidang sipil, termasuk aku gitu. Karena Jadi, karena ya mata kuliahnya sama apa gitu yang harus dibikin nggak bisa gitu. ya, oke. Jadi untuk peluang kerja kesananya mah sama aja gitu ya, nggak ada Sama kayak aja. diskriminasi atau apapun gitu ya, Enggak karena kok. mata kuliahnya Enggak. sama. Oke, Mm-mm. nah, terus Kak, sebelum kita menutup live kali ini, nih Kak Hmm. Melani, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kakak untuk teman-teman, boleh Kak, silakan. Kalau buat teman-teman yang misalnya mau masuk jurusan pendidikan teknik sipil, nggak apa-apa gitu. Maksudnya jangan kalian lihat, oh ini SPD, ini ST, nggak gitu. Karena aku pun nggak pernah menyesal aku lulusan SPD gitu. Yang penting selama kita punya minatnya tinggi, bakat pasti ngikutin. Dan masa peluang kerja, aku percayalah gitu di bidang sipil itu nggak ada diskriminasi kayak, ih kamu SPD, kamu dia ST, enggak. Karena mata kuliahnya pun sama, malahan lebih luas. Ke teman-teman capek di bidang konstruksi bisa ke bidang pendidikan gitu misalnya. Jadi tipsnya sih itu, sama intinya jangan alergi sama hitungan kalau di sipil itu aja. Oke, siap Kak. Terus Kak, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin boleh ya dijawab ya Kak ya. Belajar software juga nggak Kak? Iya, belajar AutoCAD, SAP, Hmm? SAP 2000 apalagi ya, maksudnya itu SAP dasar-dasar hitungan, dasar-dasar perencanaan kekuatan struktur pasti belajar. Banyak software, eh, apalagi sekarang udah ini ya, maksudnya banyak banget software. Kalau disebut satu-satu pun banyak, tapi dasar paling dasarnya itu AutoCAD sama SAP. Itu pasti harus bisa sih. Oke, sip, sip. Terima kasih banyak Kak Melani udah mau sharing sama kita, udah mau jadi bagian dari kita untuk memberikan informasi tentang jurusan nih buat para camaba yang pastinya bermanfaat banget ya insya Allah. Terima kasih banyak Kak Melani, sukses terus dan sehat selalu ya Kak ya.